Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Sadalia, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi pencemaran lingkungan, yaitu pada kelas 7 semester 2. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi pencemaran tanah. Nah, kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Nah, bagus. Pencemaran tanah itu adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat atau bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk kepada materi baru, yaitu mengenai pencemaran air. Nah, kalian bisa lihat ini ada sebuah gambar. Setelah kalian melihat gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Nah, benar. Setelah kita melihat gambar tersebut, kita akan memikirkan sesuatu yang pasti gambar tersebut merupakan gambar yang sangat kotor. Karena di sini terdapat berbagai macam sampah, mulai dari sampah botol-botol, kemudian sampah plastik-plastik, hingga sampah kardus-kardus. Nah, setelah melihat gambar ini, kemudian ada gambar lagi. Nah, dari dua gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan atau apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat dua gambar tersebut? Nah, benar. Dua gambar tersebut merupakan gambar sungai. Nah, gambar A ini adalah gambar sungai yang airnya bersih. Lihat di samping-sampingnya ini tidak terdapat sedikit pun sampah. Kemudian juga tumbuhan di sini juga tumbuh dengan sangat subur. Nah, kemudian pada gambar B kita melihat adanya sampah di dalam sungai tersebut. Seperti airnya pun berubah warna menjadi warna hitam. Nah, setelah melihat dua gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa gambar B ini adalah gambar sungai yang tercemar oleh sampah. Nah, benar. Kemudian, balik lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai pencemaran air. Nah, air adalah salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Nah, air ini merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air, karena air ini banyak kepentingannya, seperti untuk minum, untuk masak, nyuci, dan lain sebagainya. Pengertian pencemaran air, yaitu pencemaran air ini adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Nah, akibatnya kualitas air dapat turun sampai tingkat tertentu, sehingga air ini tidak dapat digunakan atau difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana air dapat dikatakan tercemar? Terdapat indikator pencemaran air, yaitu yang pertama, yaitu pengamatan secara fisik. Nah, pengamatan pencemaran ini berdasarkan tingkat kejernihan air. Misalnya di air itu terdapat kekeruhan, kemudian perubahan suhu, dan adanya perubahan warna serta bau dan rasa. Kemudian pengamatan secara kimia. Nah, itu pengamatannya berdasarkan pada zat kimia yang terlarut, seperti terjadinya perubahan pH dalam air tersebut. Kemudian pengamatan secara biologis, itu pengamatan pencemaran berdasarkan mikroorganisme yang terdapat di dalam air. Nah, terutama seperti ada atau tidaknya bakteri patogen dan bakteri-bakteri lainnya di dalam air. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai faktor penyebab pencemaran air. Nah, yang pertama faktornya itu adalah sampah. Nah, dapat berupa sampah industri, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, kotoran manusia, dan sebagainya yang dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan penyumbatan pada saluran air, bahkan sungai-sungai pun menjadi tercemar. Nah, kemudian juga ada limbah pabrik. Nah, limbah pabrik ini dapat berupa seperti limbah tekstil, limbah kertas, limbah plastik, pabrik cat, dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada senyawa organik berupa deterjen, kemudian juga limbah minyak yang dibuang dengan sengaja ke dalam aliran air sehingga menyebabkan air menjadi tercemar. Yang keempat, yaitu ada senyawa anorganik, yaitu berupa logam yang kandungannya sulit dicerna oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran juga terhadap air dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Oke, next, kemudian kita akan membahas mengenai dampak pencemaran air. Nah, sini ada terdapat gambar. Dari gambar satu ini dampak pencemaran air ini dapat kita lihat yaitu terjadinya kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Kemudian juga biota dan makhluk hidup air itu menjadi mati. Seperti biota-biota laut setelah mengalami adanya pencemaran air atau zat yang masuk ke dalam air tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemudian juga ada gangguan kesehatan. Setelah kita mengonsumsi air yang tercemar, pasti kita akan mengalami gangguan terhadap kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian juga menyebabkan bau yang sangat menyengat. Ini juga merupakan pencemaran terhadap udara juga. Nah, apa solusi yang dapat kita berikan untuk permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya? Teman-teman tahu nggak? Nah, benar. Solusinya itu seperti kita melakukan pengolahan limbah dengan baik. Misalnya kita olah sampah-sampah plastik atau botol-botol plastik yang sudah kita gunakan itu menjadi bahan yang berkualitas dan juga memiliki nilai jual dan bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di muka bumi. Kemudian juga solusinya tidak membuang sampah ke sungai atau ke aliran air lainnya yang dapat menyebabkan penyumbatan terhadap aliran sungai. Nah, kemudian ketika menggunakan sabun, deterjen, dan sampo, itu kita gunakan secukupnya saja untuk mengurangi dampak dari pencemaran air. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.